Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita langsung lompat ke salah satu bagian paling seru nih dari materi Anda, bab 5 dari Parallel Worlds. Topiknya, wah ini sih kayak langsung dari fiksi ilmiah ya, tapi ternyata ada akarnya di fisika serius. Portal dimensi dan perjalanan waktu. Sumber utama kita ya bab 5 ini. Nah, misi kita hari ini lumayan ambisius sih. Kita mau bongkar apa sih sebenarnya kata fisika modern, terutama ya teori relativitas umum Einstein itu, soal kemungkinan adanya katakanlah gerbang antar alam semesta, atau bahkan mesin waktu. Jadi, ini semua cuma fantasi penulis fiksi aja, atau jangan-jangan fisika beneran bilang ini mungkin. Gimana menurut sumber ini? Dan ini nih, fakta pembuka yang menurut saya menarik banget, kata sumber ini, bahkan Einstein sendiri itu merasa agak, gimana ya, resah gitu, dengan beberapa implikasi aneh dari teorinya sendiri. Jalanan waktu. Nah, ayo kita gali lebih dalam lagi nih. Jadi, relativitas umum itu bukan cuma teori baru soal gravitasi ya. Sumber Anda nih menggambarkannya pakai analogi yang keren menurut saya. Seolah-olah panggung hidup kita ini, ruang waktu itu, punya pintu jebakan gitu yang tersembunyi. Tapi pintunya nih bukan ke bawah tanah, melainkan, wah, bisa jadi ke panggung lain, ke alam semesta paralel. Gimana ceritanya teori gravitasi bisa nyambung ke sana? Iya, tepat sekali. Analogi pintu jebakan itu lumayan pas buat gambarin gimana kemungkinan-kemungkinan aneh ini muncul dari, ya, solusi matematis persamaan medan Einstein. Relativitas umum ini kan di satu sisi deskripsi gravitasi yang elegan banget ya. Bagaimana massa dan energi itu melengkungkan ruang waktu. Tapi, di sisi lain, matematikanya itu ternyata mengizinkan struktur ruang waktu yang eksotis banget. Salah satu contoh paling awal dan terkenal itu solusi yang ditemukan Karl Schwarzschild tahun 1916. Cuma beberapa bulan setelah Einstein publikasi teorinya. Solusi ini kan deskripsiin medan gravitasi di sekitar objek bulat yang nggak berotasi. Nah, ini yang pertama kali secara matematis nunjukin adanya lubang hitam. Konsepnya sendiri sebenarnya ngingetin sama ide yang jauh lebih tua ya, dari John Michell abad ke-18 soal bintang gelap. Objek yang padat banget sampai kecepatan lepasnya lebih dari kecepatan cahaya, jadi cahaya pun nggak bisa lolos. Schwarzschild ngasih dasar matematisnya pakai relativitas umum. Oke, mari kita fokus ke lubang hitam ini. Kalau di film kan sering banget ya jadi portal. Beneran gitu, sumber Anda menyebut soal radius Schwarzschild. Kayak batas di mana kita nggak bisa balik lagi. Tadi Anda bilang kayak bola ajaib gitu ya. Kalau matahari kita contohnya dipadetin sampai radiusnya coba sekitar 3 kilo, katanya jadi lubang hitam. Tapi apa sih yang beneran terjadi di batas itu di permukaan bola ajaibnya? Nah, ini dia bagian yang seru dan sempat bikin bingung fisikawan. Awalnya, solusi Schwarzschild itu nunjukin kalau di radius ini, beberapa komponen medan gravitasinya jadi tak terhingga. Ini yang disebut singularitas. Einstein sendiri nggak suka banget sama singularitas ini, nyebutnya bencana Hadamard. Karena dianggap tanda teorinya gagal di titik itu. Kan aneh ya, matematika ngasih jawaban tak hingga, biasanya ada yang salah. Tapi, tahun 1932, fisikawan Belgia, Georges Lemaitre, yang juga terkenal sama teori Big Bang, nunjukin sesuatu yang penting banget. Singularitas di radius Schwarzschild itu sebenarnya bukan singularitas fisik nyata, itu cuma, ya, artefak matematis saja, gara-gara milih sistem koordinat yang kurang pas. Kayak peta bumi yang di kutubnya kelihatan aneh gitu. Yang beneran terjadi di sana itu efek relativistik yang ekstrim, terutama dilatasi waktu. Dilatasi waktu, jadi waktunya melambat gitu. Melambat banget. Ekstrim. Buat Anda yang ngamatin dari jauh, orang yang jatuh ke lubang hitam itu bakal kelihatan makin lambat pas deketin radius Schwarzschild. Cahaya dari orang itu makin merah, redshift. Dan akhirnya, pas di radius itu, waktu orang itu bakal kelihatan berhenti total. Anda nggak akan pernah lihat dia ngelewatin batas itu. Tapi, dan ini yang penting, kayak yang ditunjukin HP Robertson, buat orang yang jatuh itu sendiri nggak ada yang spesial pas ngelewatin radius Schwarzschild. Dia bakal lewat gitu aja dalam waktu singkat menurut jam tangannya. Batas ini, yang sekarang kita sebut event horizon atau cakrawala peristiwa, itu batas satu arah. Sekali masuk, nggak bisa keluar. Karena buat keluar butuh kecepatan lebih dari cahaya. Jadi ini bukan dinding fisik, tapi batas informasi. Meskipun gitu, orang yang jatuh itu kemungkinan besar nggak bakal selamat lama sih. Bakal terkoyak sama gaya pasang surut yang kuat banget di dekat pusat lubang hitam. Sumber ini juga nyebutin hal menarik lain. Johannes Droste nunjukin cahaya bisa ngorbit lubang hitam di jarak 1,5 kali radius Schwarzschild. Dan Hermann Weyl bahkan berspekulasi soal kemungkinan adanya alam semesta lain di balik cakrawala peristiwa itu. Jadi, ide portal udah mulai muncul dari awal.
Alam semesta lain. Wah. Nah, terus ada konsep yang lebih spesifik soal portal ini, jembatan Einstein-Rosen, atau yang lebih kita kenal sebagai lubang cacing ya, wormhole. Anda tadi bilang Einstein ikut ngusulin, tapi sumber ini bilang tujuan awalnya bukan buat bikin portal antar alam semesta. Betul sekali. Tahun 1935, Einstein sama Nathan Rosen itu ngusulin ide ini bukan buat perjalanan antar bintang atau dimensi, tapi sebagai upaya teoretis buat modelin partikel fundamental kayak elektron. Mereka nyoba ngindarin masalah singularitas, titik dengan kepadatan tahingga, yang muncul kalau partikel dianggap titik matematis. Ide mereka itu ngehubungin dua solusi lubang hitam Schwarzschild dalam ruang waktu, bikin semacam jembatan atau terowongan yang mulus tanpa singularitas di tengahnya. Partikelnya nanti kelihatan kayak mulut dari terowongan ini di alam semesta kita. Oh, jadi awalnya partikel yang terus dibajak jadi ide portal gitu ya. Gimana transisinya? Persis. Fisikawan lain kemudian sadar kalau secara matematis, jembatan ini bisa ngehubungin dua wilayah ruang waktu yang jauh banget, atau bahkan dua alam semesta paralel yang beda. Bayangin aja dua lembar kertas, mewakili alam semesta, atau bagian jauh alam semesta kita, ditumpuk, terus Anda tusuk keduanya pakai pensil. Lubang yang dibuat pensil itu jembatan Einstein-Rosen. Pintu masuknya bisa jadi lubang hitam, sementara pintu keluarnya, secara hipotesis, ya kebalikannya, lubang putih, white hole, objek teoretis yang cuma bisa muntahin materi dan energi, tapi nggak bisa dimasukin dari luar. Kedengarannya sempurna buat fiksi ilmiah kan? Banget. Tapi biasanya ada tapinya nih. Selalu ada tapi dalam fisika teoretis kayak gini. Menurut sumber Anda, jembatan Einstein-Rosen yang asli ini punya dua masalah fatal. Pertama, sama kayak jatuh ke lubang hitam Schwarzschild, gaya pasang surut di dekat leher terowongannya itu bakal dahsyat banget. Cukup kuat buat hancurin apapun, bahkan atom yang coba lewat. Anda bakal terspagetifikasi istilahnya. Kedua, dan ini mungkin masalah yang lebih fundamental, jembatan ini nggak stabil banget. Matematikanya nunjukin kalau leher lubang cacing ini bakal menciut atau runtuh cepet banget sampai seberkas cahaya aja nggak punya cukup waktu buat melintas dari satu ujung ke ujung lain. Jadi, ya meskipun secara teori ada, dia langsung nutup pintunya sebelum ada yang bisa lewat. Ah, jadi bukan kayak terowongan super cepat di film ya. Sayang banget. Lalu, gimana dengan lubang hitam yang berotasi? Apa itu ngasih harapan lebih? Sumber nyebutin solusi Kerr ditemukan Roy Kerr tahun 1963. Apa bedanya? Solusi Kerr ini penting ya, karena di alam semesta nyata, hampir semua objek astronomi itu kan berotasi. Jadi lubang hitam yang berotasi kemungkinan besar lebih umum daripada yang diam aja, Schwarzschild. Dan rotasi ini ngubah struktur ruang waktu di sekitar lubang hitam secara signifikan. Salah satu beda utamanya soal singularitas. Di lubang hitam Kerr, singularitasnya bukan titik, tapi bentuknya kayak cincin singularitas. Yang lebih menarik lagi, secara teoritis dimungkinkan buat melakukan perjalanan melewati cincin singularitas ini tanpa harus nabrak kalau Anda masuk dari arah tertentu dengan hati-hati banget. Melewati cincin singularitas. Waduh, kedengarannya bahaya banget. Apa yang ada di baliknya menurut teori ini? Serius? Nah, disinilah spekulasinya jadi makin liar. Matematika solusi Kerr lunjukin kalau Anda berhasil ngelewatin cincin itu, Anda bisa muncul di wilayah ruang waktu yang beda sama sekali. Ini bisa jadi alam semesta lain, atau bahkan masa lalu atau masa depan dari alam semesta kita sendiri. Struktur ruang waktu di dekat cincin yang berotasi ini begitu terdistorsi sampai bisa nyiptain kurva waktu tertutup, yang intinya ya jalur perjalanan waktu. Tentu aja ini masih sangat teoretis ya. Stabilitas dari cincin singularitas dan terowongan internal dalam solusi Kerr ini masih jadi perdebatan sengit di kalangan fisikawan. Banyak yang menduga kalau gangguan sekecil apapun, misalnya ada pesawat ruang angkasa Anda atau bahkan seberkas cahaya, bakal memicu ketidakstabilan hebat yang bikin jembatannya runtuh seketika. Mirip sama jembatan Einstein-Rosen. Jadi, ya, jangan terlalu berharap bisa langsung pesen tiket. Oke. Jadi lubang hitam, baik yang diem maupun muter, sebagai portal atau mesin waktu, kayaknya penuh masalah pelik ya. Mari kita geser fokus dikit deh. Kalau kita nggak lewat lubang hitam, bisa nggak sih kita muter atau ngelipet ruang waktu itu sendiri buat memungkinkan perjalanan waktu? Anda tadi nyebut Einstein gambarin ruang waktu kayak kain karet yang bisa melengkung. Bisa nggak sih dipelintir sedemikian rupa sampai kita bisa balik ke masa lalu? Sumber bilang Einstein sendiri khawatir soal kemungkinan ini. Benar. Sejak awal relativitas umum dirumuskan,
Einstein sadar kalau teorinya yang sukses banget jelasin gravitasi juga ngizinin solusi-solusi matematis yang kelihatannya nggak fisikal atau problematis, termasuk yang memungkinkan perjalanan waktu. Teorinya kan memang memperlakukan ruang dan waktu sebagai satu kesatuan yang dinamis dan bisa dibentuk sama materi dan energi. Pertanyaannya, bisa nggak kita bentuk sedemikian rupa buat nyiptain jalan pintas ke masa lalu? Sumber Anda membahas beberapa skenario teoritis yang menarik, meskipun perlu ditekankan lagi nih, semuanya spekulatif banget dan ngadepin tantangan teknis maupun teoritis yang luar biasa. Kita bisa kelompokkan ide-idenya. Boleh-boleh dikelompokkan mungkin bantu mencerna ini semua, silahkan. Oke, pertama ada yang bisa kita sebut ide klasik atau skala kosmik yang munculnya relatif awal. Silinder Van Stockum 1936. Bayangin deh, sebuah silinder materi yang padat banget, panjang banget, dan muter cepat banget di porosnya. Willem Jacob Van Stockum nunjukin kalau ruang waktu di sekitar silinder kayak gitu bakal keseret sama rotasinya, efek frame dragging, yang memang nyata, tapi di sini ekstrim banget. Kalau Anda ngitarin silinder ini dalam jalur spiral tertentu, Anda bisa balik ke titik awal di waktu yang lebih awal dari pas Anda berangkat. Wah, tapi masalahnya tadi katanya harus panjang tak terhingga ya. Dan gaya sentrifugalnya gimana? Nah, itu dia masalah besarnya. Secara matematis harus panjang tak terhingga. Secara fisika, gaya sentrifugal kemungkinan besar bakal ngancurin silindernya jauh sebelum nyampe kecepatan rotasi yang dibutuhin. Jadi, ini lebih kayak latihan matematika yang menarik aja, bukan proposal praktis. Alam semesta Gödel, 1949. Ini lebih aneh lagi. Kurt Gödel, ahli logika terkenal dan temannya Einstein di Princeton, nemuin solusi persamaan Einstein di mana seluruh alam semesta itu sendiri berotasi. Dalam alam semesta hipotetis kayak gini, struktur ruang waktunya ngizinin adanya kurva waktu tertutup secara alami. Anda bisa jalan-jalan ke masa lalu Anda sendiri cuma dengan perjalanan ruang angkasa yang cukup jauh. Wah, tapi Einstein menolaknya kan karena alam semesta kita nggak gitu. Betul! Einstein terusik banget sama solusi ini karena nunjukin relativitas umum nggak otomatis ngelarang perjalanan waktu. Tapi, dia nolak ini sebagai deskripsi alam semesta kita, karena observasi astronomi jelas nunjukin kalau alam semesta kita ini mengembang, bukan muter secara keseluruhan kayak model Gödel. Jadi dua ide awal ini menarik secara teori, tapi kayaknya nggak cocok sama alam semesta kita atau butuh kondisi mustahil. Gimana dengan pendekatan yang lebih modern, yang coba ngatasin masalah ini? Sumber nyebutin Kip Thorne. Ya, kita masuk ke generasi ide berikutnya nih, yang mungkin lebih realistis dalam arti nyoba pakai fisika yang lebih maju, meskipun ya tetap spekulatif. Lubang cacing Thorne, 1988. Fisikawan Kip Thorne, yang kemudian menang Nobel buat deteksi gelombang gravitasi dan jadi konsultan film Interstellar, bareng Michael Morris dan Ulfi Yurtsever, ngelakuin analisis mendalam soal kemungkinan bikin lubang cacing yang bisa dilewati, traversable wormhole. Mereka nunjukin kalau secara teori, ini mungkin kalau kita bisa nemuin atau nyiptain sesuatu yang disebut materi eksotis atau energi negatif. Tunggu sebentar, materi eksotis atau energi negatif ini kedengarannya kayak bahan ajaib fiksi ilmiah banget nggak sih? Seberapa yakin fisikawan ini beneran bisa ada dalam jumlah besar kata sumber ini? Itu pertanyaan bagus banget, dan memang jadi inti masalahnya. Materi eksotis ini punya sifat anti-gravitasi. Dia nolak gravitasi, bukan narik. Energi negatif ini dibutuhin dalam jumlah besar buat nopang mulut lubang cacing biar tetap kebuka, ngelawan kecenderungan alaminya buat runtuh. Kedengarannya aneh ya, tapi fisika kuantum nunjukin kalau energi negatif dalam skala kecil itu ada. Contoh paling terkenal ya efek Casimir. Bayangin Anda naruh dua plat logam paralel dekat banget di ruang hampa sempurna. Ruang hampa itu sebenarnya nggak kosong, tapi bergolak sama fluktuasi kuantum, partikel virtual yang terus muncul dan lenyap. Nah, plat-plat ini ngebatasin jenis fluktuasi yang bisa ada di antara keduanya, tapi nggak ngebatasin yang di luar. Akibatnya, ada tekanan dari luar yang sedikit lebih besar daripada dari dalam, dorong kedua plat itu buat saling deketan. Kayak tarik kecil ini udah diukur relap dan dianggap manifestasi dari energi vakum yang negatif di antara plat. Oke, jadi ada bukti kecilnya. Tapi gimana caranya dapetin dalam jumlah besar buat stabilin lubang cacing segede pesawat luar angkasa gitu? Dan di mana kita nemu lubang cacingnya? Nah, itulah tantangan raksasanya. Efek Casimir itu efeknya kecil banget.
Sumber Anda mungkin nyebutin perkiraan kalau buat bikin lubang cacing dengan mulut selebar 1 meter, kita butuh energi negatif setara energi total yang dipancarin bintang selama setahun, atau massa negatif setara planet Jupiter. Gila kan? Dapetin sebanyak itu apalagi manipulasiinnya saat ini jauh banget di luar jangkauan teknologi kita. Bahkan mungkin secara fundamental nggak mungkin. Terus soal nemu atau bikinnya, John Wheeler, fisikawan hebat lain, ngusulin ide busa ruang waktu, space-time foam. Dia berspekulasi kalau pada skala jarak terkecil yang bisa dibayangin, skala Planck, sekitar 10⁻³ cm, ruang waktu itu nggak mulus, tapi bergolak hebat kayak buih mendidih. Di dalam busa ini, lubang cacing mikroskopis dan bahkan bayi alam semesta mungkin terus-menerus muncul dan hilang dalam sekejap. Wow. Jadi realitas di skala paling dasar itu kayak gelembung-gelembung yang muncul terus hilang gitu ya. Itu benar-benar ngubah cara kita bayangin fondasi alam semesta. Sulit dipercaya. Jadi idenya mungkin peradaban super maju bisa nangkep salah satu lubang cacing mikro ini terus dibesarin pakai energi negatif tadi. Itu salah satu ide spekulatifnya, tapi jelas ini masih jauh banget dari realitas. Ada satu lagi ide perjalanan waktu yang disebut sumber, yang nyoba ngindarin kebutuhan energi negatif. Dawai kosmik Gott, 1991. J. Richard Gott ngusulin skenario pakai objek hipotetis lain yang disebut dawai kosmik, cosmic strings. Ini cacat topologi super padat, setipis proton tapi bisa membentang melintasi galaksi, yang mungkin kebentuk pas Big Bang. Kalau dua dawai kosmik lurus paralel, saling melintas dengan kecepatan tinggi banget, deketin kecepatan cahaya, teori relativitas umum prediksiin kalau ruang waktu di sekitar mereka bakal terdistorsi sedemikian rupa sampai memungkinkan terciptanya kurva waktu tertutup. Dengan ngiterin dua dawai yang papasan ini, Anda bisa balik ke masa lalu. Keuntungannya nggak perlu energi negatif ya. Tapi kerugiannya? Kerugiannya, kita bahkan belum yakin dawai kosmik ini ada. Kalaupun ada, kita butuh dua dawai yang gerak dengan kecepatan luar biasa tinggi dan dalam konfigurasi yang spesifik banget. Lagi-lagi, tantangannya astronomis. Oke. Ringkasnya nih, semua ide ini, lubang hitam, silinder muter, alam semesta muter, lubang cacing energi negatif, dawai kosmik, secara matematis mungkin diizinkan sama relativitas umum. Tapi semuanya butuh kondisi ekstrim. Materi atau energi eksotis yang entah ada atau enggak, objek segede alam semesta, energi yang nggak kebayang, atau stabilitas yang diragukan banget. Mari kita kesampingan dulu soal gimana bikinnya. Anggap aja kita berhasil nih. Gimana dengan masalah logika? Bukannya perjalanan waktu bakal ngerusak hukum sebab akibat? Sumber Anda menyebutin beberapa paradoks klasik. Iya, ini keberatan fundamental lainnya terhadap perjalanan waktu yang ditanggapin serius sama fisikawan. Kalau teori ngizinin, dia juga harus punya cara buat ngatasin paradoks. Sumber nyorot dua yang paling terkenal. Paradoks kakek, grandfather paradox. Ini yang paling gampang dibayangin. Anda balik ke masa lalu, dan, katakanlah, sengaja atau nggak sengaja, nyegah kakek Anda ketemu nenek Anda. Akibatnya, salah satu orang tua Anda nggak pernah lahir, dan Anda pun nggak pernah lahir. Tapi kalau Anda nggak pernah lahir, gimana Anda bisa balik ke masa lalu buat ngelakuin itu? Ini kan jadi lingkaran kontradiksi logis. Paradoks informasi atau bootstrap paradox. Bayangin Anda seorang penemu lagi pusing bikin mesin waktu. Tiba-tiba versi diri Anda dari masa depan muncul ngasih cetak biru lengkapnya. Anda pakai cetak biru itu buat bangun mesin waktu. Terus di masa depan, Anda balik ke masa lalu buat ngasih ke diri Anda yang lebih muda. Pertanyaannya, desain mesin waktu itu asalnya dari mana? Informasinya kayak muncul dari ketiadaan tanpa titik penciptaan asli. Betul. Film kayak Back to the Future sering mainin paradoks kakek, sementara Terminator nyentuh ide bootstrap ini ya, soal informasi Skynet dari masa depan. Ini bikin pusing kepala sih. Jadi saya nggak bisa gitu aja balik dan katakanlah nyegah diri saya beli saham jelek itu ya, sayang banget. Gimana fisika nyoba nyelesain kekacauan logika ini? Sumber ini ngebahas dua proposal utama buat resolusi paradoks. Prinsip konsistensi diri Novikov, Novikov Self-Consistency Principle. Diusulkan sama fisikawan Rusia Igor Novikov. Ide dasarnya cukup mengejutkan. Hukum fisika itu sendiri, secara inheren, bakal nyegah terjadinya peristiwa yang nyiptain paradoks. Anda bisa balik ke masa lalu, tapi apapun yang Anda coba lakuin, Anda nggak akan bisa ngubah peristiwa sedemikian rupa sampai nimbulin kontradiksi logis sama fakta bahwa Anda memang ada di sana buat nyoba ngubahnya. Jadi kayak udah ditakdirkan gitu ya, nggak bisa diubah. Semacam itu.
Jadi, kalau Anda nyoba bunuh kakek Anda, mungkin pistol Anda macet, Anda salah sasaran, atau ternyata yang Anda serang bukan kakek Anda. Seolah-olah ada tangan tak terlihat dari hukum fisika yang ngebatasin kehendak bebas Anda di masa lalu buat jaga konsistensi sejarah. Anda cuma bisa ngelakuin tindakan yang konsisten sama fakta bahwa Anda bakal lahir dan ngelakuin perjalanan waktu itu. Menurut Novikov, mungkin usaha Anda nyegah diri Anda beli saham jelek bakal gagal karena ban mobil Anda kempes di jalan, atau broker Anda nggak ngangkat telepon, atau hal lain. Alam semesta seolah punya sistem kekebalan terhadap paradoks. Interpretasi banyak dunia, Many Worlds Interpretation, MWW, ini solusi yang datang dari ranah mekanika kuantum, meskipun relevan di sini. Yang katanya bakal dibahas lebih lanjut di bab lain, sumber Anda, ngusulin kalau tiap kali ada pengukuran kuantum, atau pilihan dengan beberapa kemungkinan hasil, alam semesta sebenarnya bercabang jadi banyak alam semesta paralel, di mana tiap kemungkinan terwujud di cabangnya masing-masing. Nah, dalam konteks perjalanan waktu, kalau Anda balik dan berhasil, katakanlah, bunuh kakek Anda nggak nyiptain paradoks di alam semesta asal Anda. Anda cuma lompat atau nyiptain cabang alam semesta baru di mana Anda memang nggak pernah lahir. Di cabang baru itu, Anda jadi anomali tanpa asal-usul. Sementara itu, di alam semesta asli Anda, atau cabang tempat Anda berasal, sejarah tetap jalan kayak semula tanpa gangguan Anda. Oh, oke. Jadi intinya solusi banyak dunia bilang, kalau saya bunuh kakek saya di masa lalu, saya nggak hilang, tapi saya pindah jalur ke alam semesta lain di mana saya memang nggak pernah lahir di sana gitu ya? Secara kasar ya, Anda menciptakan atau memasuki cabang realitas baru di mana tindakan Anda punya konsekuensi lokal di sana. Tapi nggak secara retroaktif menghapus keberadaan Anda di garis waktu asal Anda. Ini cara elegan buat ngindarin paradoks logis, meskipun harganya ya harus menerima keberadaan alam semesta paralel yang jumlahnya nggak ketong. Baik. Setelah kita menjelajahi lubang hitam, materi eksotis, paradoks, sampai alam semesta bercabang, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Sumber bab 5 ini pada dasarnya nunjukin gambaran yang, menarik banget sih. Meskipun ngebangun portal dimensi atau mesin waktu secara praktis itu jauh di luar kemampuan teknologi kita saat ini, bahkan mungkin secara fundamental mustahil ya karena berbagai rintangan tadi, hukum fisika yang kita tahu sekarang, khususnya relativitas umum Einstein, secara mengejutkan nggak mutlak ngelarang kemungkinan-kemungkinan liar ini. Konsep-konsep ini benar-benar dorong batas pemahaman kita soal sifat dasar realitas, ruang, dan waktu. Pertanyaannya tetap, apakah ini semua cuma keingintahuan matematis aja, semacam artefak dari persamaan yang terlalu fleksibel, atau jangan-jangan ini petunjuk samar tentang kosmos yang jauh lebih dalam, lebih aneh, dan lebih terhubung dari yang kita bayangkan? Perlu ditekankan lagi ya, seperti yang jelas dari sumber Anda, bahwa mendapatkan dan memanipulasi energi negatif dalam jumlah masif itu tetap jadi rintangan fundamental buat banyak desain teoretis yang paling menjanjikan, kayak lubang cacing Thorne yang bisa dilewati itu. Ini tantangan fisika yang mendasar banget. Selain itu, ada gagasan penting lain yang perlu diingat, yaitu hipotesis perlindungan kronologi, chronology protection conjecture, yang diajuin sama Stephen Hawking. Hawking berspekulasi, meskipun belum terbukti, kalau hukum fisika mungkin punya mekanisme intrinsik yang otomatis nyegah terjadinya perjalanan waktu ke masa lalu dalam skala makroskopis, jadi ngelindungi alam semesta dari paradoks. Salah satu mekanisme yang mungkin itu efek umpan balik kuantum. Pas sebuah lubang cacing dimanipulasi buat jadi mesin waktu, fluktuasi energi vakum di dalamnya bisa jadi gede banget. Nyiptain semacam badai radiasi yang bakal ngancurin lubang cacing itu sendiri sebelum bisa dipakai. Seolah-olah alam semesta punya polisinya sendiri buat nyegah inkonsistensi waktu. Waktu yang diisyaratkan sumber Anda tadi. Kalau benar, di skala terkecil, realitas itu gejolak kuantum tempat lubang cacing mikro, dan mungkin benih alam semesta lain terus muncul dan lenyap, ini munculin pemikiran provokatif sih. Mungkinkah seluruh alam semesta kita yang gede banget ini sendiri berawal dari salah satu gelembung kecil dalam busa multiverse yang tiba-tiba ngalamin inflasi kosmik? Dan pertanyaan yang lebih spekulatif lagi buat Anda renungkan. Mungkinkah suatu saat nanti peradaban yang jauh lebih maju bisa belajar memanipulasi busa kuantum ini? Betapapun sulit dan jauhnya kemungkinan itu, mungkinkah itu jadi kunci buat benar-benar ngebuka akses ke dimensi atau era waktu lain? Ini jelas pertanyaan besar yang bawa kita jauh melampaui fisika yang mapan. Tapi seru banget buat dipikirkan. Lebih lanjut.